Alhamdulillah, orang tua saya, terutama mama saya masih ada. Mungkin Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk merawat mama saya dulu daripada wanita lain. Karena saya utamakan wanita. Di dalam hati saya itu hanya seorang ibu, bukan seorang wanita yang lain. Kedua, ketiga, karena saya juga tahu diri, saya bukan seorang PNS atau abdi negara yang sebagian wanita atau orang tua wanita memilih PNS atau abdi negara. Itu saja. Dan saya sudah 2 kali ditolak oleh wanita. Maaf curhat ya. Ya, Itu oke, Pak Izul, Pak Materi. yang story Kita pernikahan. kita beralih ke pertanyaan bagaimana? 3 pertanyaan sudah terakomodir. Izin moderator. Silakan Pak Sofyan, silakan. Pak Us. Terima kasih Ustaz. Untuk slide yang hampir terakhir, mohon izin sekiranya bisa ditampilkan kembali. Kalau menikah itu adalah perintah Allah dan sunnah. Nah ini dia. Saya melihat di sini bahwa ternyata menikah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasul. Apakah kemudian ketika kita tidak menikah, mungkinkah kita dianggap tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjalankan sunnah Rasul, berarti kita bukan umat Rasul. Mohon penjelasan, Ustaz. Oke, baik. Ustaz Terima Izul. kasih, Pak Sofyan. Menjalankan perintah Allah, pasangan adalah kehendak ilahi. Setiap ciptaan Allah pasti memiliki jodohnya. Bahkan bukan hanya makhluk manusia yang diciptakan dalam bentuk berpasangan, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan kondisi alam pun diciptakan dalam bentuk berpasangan. Contohnya seperti waktu siang dan malam, hal-hal baik dan buruk, dan sebagainya. Manusia masih mengenang hidup mereka jika pria pria belum memiliki pasangan, perempuan dan wanita belum memiliki pasangan pria, maka oleh sebab itu manusia diinginkan berupaya untuk mencari dan memperoleh partner dengan baik melalui usaha pribadi ataupun lewat asisten individu lainnya. Memang perintah Allah itu adalah untuk menyuruh orang menikah, berpasang-pasangan. Kan Allah juga menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Tapi kan kembali lagi pada diri masing-masing. Kalau memang belum dapat jodoh, itu kan masih tetap kita bisa laksanakan perintah Allah yang lain. Kita bisa juga tidak bisa paksakan kalau belum pikir memang jodoh, belum tentu kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah gitu. Kalau sunnah Rasulullah, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama. Sebagai umat Islam, kita memiliki teladan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sangatlah terpuji untuk meneladani ajaran yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad, termasuk di dalamnya adalah melangsungkan pernikahan dengan niat yang tulus. Sabda Rasulullah, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak mengikuti jalanku. Mutafukun alaih. Datuk, kalau yang ahli hadis silahkan apakah itu mutafukun alaih atau hadis sahih. Kembali ke Pak Sofyan, maaf kalau kurang mengena. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Saya cuma mau memastikan apakah teori ini seperti itu atau tidak. Tapi saya sudah bisa menduga bahwa Pak Istul ini sudah sangat paham. Memang tinggal saya mau memastikan apakah pada posisinya nanti Radiatul Adawiyah atau bukan. Tapi selebihnya saya puas, Ustaz. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, empat pertanyaan, tambahan pertanyaan tadi dari Bapak Sofyan. Apa 3 pertanyaan sebelumnya sudah terakomodir? Saya kembalikan kepada para penanya, Bapak Fahmi, Bapak Muhammad Yasin, dan Pak Nahrul Hayat. Gimana? Silakan komentar, tak? Siapa dulu? Ya, tapi Pak Pak Moderator, Fahmi, silakan. ya, ini berangkat apa? Asbab dari pertanyaan saya ini muncul dari mungkin kurang paham ya tentang konsep nikah itu sendiri. Ini saya tadi mau tanyakan, kan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Irfan ini dari berbagai macam bentuk dalam Al-Quran. Apakah
turunan kata dari nakaha itu sendiri ataupun semakna lainnya seperti zawaja. Nah, ini yang menjadi di pikiran saya, apakah nikah itu di dalam Al-Quran adakah dibahas tentang ini? Apakah nikah itu semacam ijab kabul saja, ada jalinan yang sah secara begitu, secara ini ijab kabul, ataukah apakah nikah itu memiliki pengetahuan tambahan seperti yang dimaksud dengan nikah itu adalah mesti berhubungan intim itu atau bagaimana? Oke, Fahmi, makasih. Ijab kabul itu merupakan persyaratan untuk nikah. Iya, Kak? Iya. Jadi bukan hanya ijab kabul saja, yaitu artinya mengikat ikatan suci antara kedua belah pihak, baik suami istri. Selain ijab kabul, pernikahan juga untuk melangsungkan keturunan dan memperbanyak umat Islam atau umat Nabi Muhammad untuk melestarikan sunnah Rasulullah dan perintah-perintah Allah. Jadi banyak sekali makna-makna nikah, Fahmi, yang di luar sana. Silahkan tanya yang sudah nikah bagaimana sesungguhnya nikah tersebut. Karena saya belum juga, Pak. Kedua, kenapa tujuan menikah? Yaitu untuk menghindari zina. Lebih baik kan sekarang banyak anak muda sekarang katanya ada, maaf, harus saling mengenal dulu baru menikahkan, ta'aruf, tapi mereka kebanyakan tidak melakukan ta'aruf atau perkenalan, tapi kebanyakan pacaran. Bahkan di dalam pacaran mereka itu katanya ada pacaran Islami, padahal tidak ada pacaran Islami dalam Islam. Omong kosong itu mereka yang mau menampilkan semua itu pacaran-pacaran. Ya, bagaimana Bapak? Menarik bagaimana Bapak pemateri mengatakan pacaran dalam Islam itu adalah omong kosong. Ya, itu ada beberapa poin yang sudah disampaikan. Bagaimana Bapak-Bapak? Ini pemateri sudah mencoba untuk memprovokasi sebenarnya kita. Jadi silakan Bapak-Bapak sebagai audiens. Ini yang terkhusus yang diprovokasi ini ya yang belum nikah juga. Tetapi mengharap masukan dari teman-teman yang Bapak-Bapak, Ibu-ibu sebagai senior-senior. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Tabe, moderator saya mungkin walaupun tadi saya tidak sempat memperhatikan slide-nya Bapak pemateri, tapi ini mungkin sifatnya pertanyaan yang sangat privasi. Sangat privasi mungkin Pak moderator. Mana Nggak apa-apa Ibu, tanya saja Bu, sudah biasa ditanyakan. Silakan. Oke. Ini Ibu dulu. Halo Pak pemateri. Ya, silakan Ini Ibu. mungkin singkat sekali pertanyaan saya dan mungkin sifatnya privasi ya, tapi sangat bersentuhan dengan materi kita. Pertama mungkin saya cuma mau tahu apa sebetulnya alasan tak sampai hari ini belum kita belum kita sosialisasikan ayat yang terkait dengan nikah. Padahal kalau menurut pengamatan saya, walaupun tidak pernah ketemu, kita kan sudah dianggap sudah mampu Pak lahir batin. Nah, kalau menurut saya ini ketika yang bersangkutan sudah dianggap mampu lahir batin, sementara dia tidak mengoperasionalkan apa yang menjadi sunnah Rasul, ya ini pendapat saya secara pribadi, ini boleh dikatakan adalah berdosa Pak, Bapak pemateri, berdosa. Nah, sehingga saya mau tahu apa alasan sehingga kita belum bersentuhan dengan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang artinya, kalau memang bisa, mungkin setelah membawakan materi ini, karena kita sebagai narasumber, ya mungkin sudah bisa dipikirkan Pak. Karena mungkin masyarakat lebih cepat percaya dan yakin ketika sudah mampu dan pernah berada dalam situasi itu, dan pada saat itu kita membawa materi, saya yakin dan percaya masyarakat itu percaya Pak, daripada kita terlalu banyak teori sementara kita sendiri belum mengaplikasikan. Jadi sama hanya dengan omong kosong Pak Ketua. Iya, hanya itu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin terputus karena lagi di jalan. Siap. Boleh komentar Pak Moderator? Kujawab dulu Kak Nahruldi, nanti ku lupa apa nanti ku bilang. Tunggu dulu, komentar apa itu Pak? Komentar apa?
Biar Mina Mungkin jawab dulu komentari sekali. pertanyaannya Ibu Fatima atau gimana? Sebelum Sebenarnya saya terputus, mau Kak Nahron minta tolong sebenarnya sebelum saya terputus mau Fatima. dukung Tunggu Pak Pemateri, saya mau tunggu dukung biar saya. narasumber, tapi biar narasumber dulu. Oh iya, oke. Iya. Silakan Pak narasumber. Ibu minta maaf sebelumnya dan sedikit maaf curhat sedikit. Kenapa saya belum nikah sampai sekarang? Pertama, Bu, saya selalu berpikir positif kepada Allah bahwasanya alhamdulillah saya masih ada punya orang tua dan mama saya masih hidup, alhamdulillah. Mungkin Allah memberikan kesempatan kepada saya, lebih baik kamu Isul. Saya selalu berpikir positif ya Bu sama Allah, dan bahwa kamu Isul itu lebih baik merawat ibu kamu, wanita yang telah melahirkan kamu, daripada wanita lain. Itu Bu. Kedua, kenapa saya belum mau menikah? Sebab saya sudah tahu diri Bu, maaf, nggak bisa kata ceritakan kenapa saya selalu belum mau menikah, karena itu hal-hal pribadi saya Ibu, tentang diri saya lebih tahu, dan Allah kenapa saya belum menikah. Kedua, ketiga, sebagian orang tua wanita Ibu mencari yang pekerjaan pria tersebut kerjanya mapan. Contohnya PNS atau abdi negara atau dokter. Bukan si wanita tersebut yang mau begitu, tapi sebagian orang tua wanita yang mau, memang tidak salah sih seorang wanita, orang tua wanita tersebut mau anak perempuannya sejahtera kan, tapi kan sebagian tidak ada yang tidak, bukan pekerjaan PNS, abdi negara atau dokter kan, kan banyak kan rezeki Allah yang lain, tapi kan sebagian orang tua wanita gengsi karena nanti calon mertuanya tidak PNS, tidak abdi negara, dokter. Jadi saya juga Bu minder, jadi saya mundur perlahan-lahan. Tahu diri jak Bu. Dan memang Bu, saya sudah memang mampu lahir batin, tapi saya sudah bosan dengan kata-kata orang yang akan kasar terhadap istrinya, dan saya tidak mau melakukan itu Ibu. Ustaz pun menikah 2 kali kan Ibu, tapi ada beberapa berpendapat mau poligami, Ustaz mengikuti sunnah Rasul, tapi tidak bisa melakukan apa-apa yang bersifat Rasulullah, misalnya berbuat adil, dan kedua belah pihak ternyata ada yang diceraikan, ada yang tetap dipertahankan, dan ternyata si istri pertama diceraikan dan istri kedua dipertahankan Bu. Saya tidak mau melakukan itu Bu. Menjandakan seorang wanita udah mencari janda yang lain Ibu. Karena saya Bu, prinsip saya Ibu, saya tidak mau menyakiti seorang wanita karena saya lahir dari seorang wanita Ibu. Gitu saja Bu. Mantap. Nah, gimana Ibu Fatima? Pak pemateri, kayaknya itu mungkin ketakutan yang berlebihan, Pak. Ketakutan yang berlebihan sih sebetulnya. Jadi hanya dibutuhkan sekarang adalah motivasi dan keberanian, Pak, untuk menjalani itu. Kalau kita mau mencari yang sempurna, tidak akan mungkin ada yang sempurna, Pak. Nah, kemudian posisi istri dengan orang tua itu beda, Pak Izul, beda, Ki. Iya, saya tahu Bu, beda. Jadi beda jadi ini. Ke sana. Tapi sebagian Ibu Ya. suami, maaf ya Bu, yang tapi ada sebagian suami ya Ibu memilih istrinya daripada seorang ibunya Ibu. Gitu. Itu ibu dengan istri tidak bisa dikomparasikan, Pak. Tidak bisa, itu beda posisi iya, ibu Bu. dengan istri. Iya, Bu, tapi bukan opsi Pak ya, bukan opsi, bukan sebuah pilihan, tapi porsinya beda kok, beda. Tapi kenyataannya Ibu kan ada seorang suami hanya memilih mendengar soal istrinya daripada ibunya. Saya tidak mau melakukan itu Ibu. Pasti korban ini, korban film, inspirasi film.
Film Bukan inspirasi ini. Ibu, saya hanya melihat karena saudara saya kan 7 Bu. Saya Ya. melihat 4 sudah nikah Ibu. Dan pengalaman semua lihat amati dan ada beberapa teman-teman sudah ceritakan rumah tangganya ini itu. Ternyata ya gitu Bu. Sedang mau turun dia. Lebih Ya, menarik ini kayaknya Ibu Fatima mau banyak bertanya karena sampai-sampai mau turun ini dari mobil. ya ini menarik materi kita ini menarik. Jadi teman-teman, ini kalau jangan jangan kita menganggap Pak Pemateri, sebelum kita lanjutkan, saya terlebih dahulu sampaikan kepada Bapak Pemateri, semua bentuk apa yang disampaikan oleh teman-teman itu betul-betul terjadi dalam forum yang forum akademis ini. Jadi sah-sah saja apapun yang dikatakan oleh semua penanya, itu tidak ada aturan selama argumen itu mendasar, ya. Artinya jangan pernah dibawa ke ranah sentimen, ya. Ini saya anu memang ya, Enggak saya sentimen, akomodir Jim. memang. Iya. Enggak, saya Pak, biasa siap, saja siap. Saya tidak meragukan kredibilitas Pak Pemateri. Saya tidak meragukan kredibilitas Pak Pemateri, tetapi eh, saya cuma mendahului untuk menyampaikan itu supaya forum kita ini tidak menjadi forum yang baper. Jadi pokoknya sampaikan saja. Makanya saya katakan tadi sama bapak-bapak audiens semua, jangan dikasih ampun. Karena ini adalah kelas, ini adalah ruang di mana kita bisa mengatakan apapun, menyampaikan sebuah argumen gitu, bapak-bapak. Ya, saya kira begitu. Kita lanjutkan forumnya. Silakan, ada komentar, ada. Saya Pak Moderator. Ya, Pak Narul, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi menanggapi dari pertanyaan dari Bu Fatima, sebenarnya rada-rada pedis juga sih. Meskipun kita tahu maksudnya itu pasti sifatnya untuk mensupport saudara Izul secara pribadi ya. Tapi misalnya ada pernyataan dari Ibu Fatima yang mengatakan, jika Anda misalnya secara pribadi belum menikah, dan sana sini ngomong atau membawa materi tentang menikah, itu sama dengan omong kosong. Nah ini yang perlu saya tanggapi sedikit, karena seolah bahwa dalam kajian filsafat misalnya, kita kan sering mendapatkan literatur bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan itu beragam, bukan cuma pengalaman. Untuk bisa membahas, mendiskusikan tentang haji, tidak mesti seorang sudah berstatus haji atau dari Mekah. Bahkan untuk bisa membahas tentang akhirat, tidak mesti kita mati dulu. Artinya apa? Bukan sekedar bahwa diskusi tentang menikah itu bukan satu-satunya sumber pengetahuannya adalah pengalaman atau experience. Kita terjebak dalam paradigma positivistik kalau seperti itu. Jadi bahwa saudara Izul ini belum menikah itu status pribadinya, tapi bukan menjadi penghambat kompetensi ilmu pengetahuannya untuk bisa berbagi tentang ilmu tentang nikah. Karena ilmu bisa bersumber dari perenungan, penalaran, bahkan ya secara spiritual dia bisa mendapatkan hikmah-hikmah tentang nikah tanpa harus dia pernah mengalami yang namanya nikah. Jadi saya cenderung tidak sepakat jika meskipun dalam ilmu komunikasi, apalagi kalau kita misalnya mendiskusikan tentang teori retorika ya, ini kan yang dikritikkan Izul belum menikah tapi bicara tentang nikah. Dalam retorika kan memang aspek pertama, buku pertama yang dibuat oleh Aristoteles kan memang aspek etos ya. Jadi etos itu kepercayaan seorang pembicara dan itu dilihat dari track recordnya juga. Tapi saya tidak sepakat jika itu menjadi semacam judgement untuk karena dia tidak punya pengalaman empiris tentang subjek atau topik yang dibahas. Itu satu. Saya mendukung Pak Ketua ini, Pak Ketua, Pak Izul ya. Jadi begitu ya, saya tidak pernah meragukan kompetensi keilmuan akademis saudara Izul membahas tentang nikah, teori nikah, epistemologinya sampai aksiologinya hanya karena statusnya. Saya tidak di situ. Yang kedua misalnya, kalau kita melihat tokoh-tokoh, saya jujur membuka saja literatur beberapa ini tokoh-tokoh ulama Islam yang memilih hidup membujang hingga wafat. Bukan berarti saya sarankan saudara Izul membujang sampai wafat, tidak. Tidak seperti itu. Misalnya di sini ada Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, ahli fikih, Imam Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi, bahkan Ibnu Taimiyah.
Siapa yang tidak kenal Ibnu Taimiyah? Dan kalau kita misalnya belajar filsafat barat juga kan kita kenal beberapa tokoh seperti Bapak filsafat Socrates kan juga statusnya seperti itu, mengabdi kepada pengetahuan bahkan lupa tentang nikah. Apalagi filsuf modern seperti Immanuel Kant atau yang sekarang kontemporer Rocky Gerung. Jadi banyak teman Izul, tapi jangan sampai begitu ya, maksudnya sampai meninggal. Artinya apa? Kita stereotip ini ya, stereotip tentang seorang yang belum menikah jangan sampai dilekatkan kepada figur saudara Izul ini sehingga kita tanda kutip meremehkan atau merendahkan kemampuan kompetisinya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan nikah atau rumah tangga dan yang berkaitan dengan isu-isu tersebut ya. Saya ingin mengklirkan itu. Jadi sekali lagi tidak menikah bukan berarti tidak paham tentang pernikahan. Terima kasih. Itu dukungan saya untuk Saudara Izul. Terima kasih Bu Fatima, tidak apa-apa berbeda sedikit dalam hal ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Kak atas Ya, dukungannya dan maaf Kak, saya langsung saja bicara. Ibu Fatima, sudah banyak orang bilangi saya, Bu, kalau saya memberikan teori nikah, apa dia bilang, nah apa tong kok maaf deh kalau bahasaku yang nah apa tong kau tahu Kang Isul belum pokok menikah, jadi saya hanya diam Ibu, berarti mereka itu menikah tanpa teori atau apapun, mau menuju ke mana itu pernikahannya, surga yang dirindukan atau neraka yang dirindukan Bu, gitu. Dia hanya taunya itu Bu, yang bilang begitu berarti pikiranku saja dia berpikir bahwa mereka tuh hanya nikah sunnah Rasul, udah selesai memperbanyak keturunan atau anak baik yang eh ya itulah Bu. Jadi tapi saya selalu berpikir positif, ya sudah kalau mau dikasihkan teori saya juga Bu baca-baca di buku tentang teori nikah begini itu untuk menjelaskan kepada mahasiswa supaya mereka tidak nikah secara terburu terburu-buru Bu. Ada memang batas usianya nikah menurut kesehatan Bu, ada yang menurut Islam gitu. Jadi mereka juga supaya tahu, bahkan saja Bu, saya memberikan kepada mahasiswa sebelum nikah, usahakanlah dulu masing-masing kedua belah pihak periksa, maaf di kalau agak sensi nih, periksalah kedua belah pihak reproduksi kalian masing-masing. Takutnya salah satu mandul dan diketahui sudah nikah, akhirnya bercerai, itu kan mereka tidak tahu tentang teori begitu Ibu. Ujung-ujungnya nanti istri lagi disalahkan, mandul ini diceritakan sama mertuanya, ternyata laki-laki yang mandul bukan istrinya. Selalu wanita disalahkan Bu terhadap suaminya yang tidak punya anak. Bahkan keluarga sang suami pun menyalahkan sang istri padahal anaknya melakukan ini dan akhirnya mandul Bu gitu. Dan saya tidak mau melakukan itu Bu, menyakiti seorang wanita. Kembali ke Haider. Nggak tahu kok nyambung atau tidak, maaf, minta maaf sekali. Oke, ya itu ya. Tadi ada pro kontra. Memang begitulah seharusnya ada terjadi diskursus antara kita, di dalam materi ini. Memang harusnya seperti itu. Jadi silakan kita lanjut ke hal yang lebih substansial. Silakan. Pak Moderator. Oh ya, silakan Ibu Pat. Pintar berteori tapi belum pernah merasakan dan belum pernah terlibat dalam hal itu. Ya, jadi secara pribadi kalau bisa ya digantilah, jangan dia bawakan materi ini. Karena kenapa? Seakan-akan kita di sini ada semacam pembodohan, Pak. Ada semacam pembodohan karena hanya kita pintar berteori, tetapi kita belum pernah mengaplikasikan. Jadi mungkin karena ini adalah forum forum diskusi dan semua berhak untuk sepakat dan semua juga orang berhak untuk tidak sepakat, Pak. Jadi saya secara pribadi tersepakat sekiranya judul materi ini dibawakan oleh Bapak Ketua Tingkat dengan sebuah dasar bahwa kita semua di forum ini seakan-akan dibodohi.
Dibodohi karena kenapa? Dia hanya pintar berteori tapi belum Saya tahu tidak apa merasa sebetulnya nikah dibodohi itu. jika saya, Bu. Iya, jadi saya lebih ambil alih, baik Pak. mungkin Saya tidak dialihkan ke merasa yang lain, dibodohi Pak. jika saya. Jadi saya Oke, saya terus Bapak. terang saya tidak sepakat kalau dia yang membawakan materi ini. Saya ambil alih selaku moderator, saya akan mengambil alih. Jadi itulah tadi. Jadi pertama sebagai moderator saya akan menengahi. Yang pertama, masa untuk kita setuju tentang materi nikah ini dibawakan oleh Pak Izul, pertama itu sudah lewat, Pak, Bu. Itu sudah lewat. Dan memang siapapun pematerinya kita akan menerima apa yang dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Dan itu Pak Izul juga jangan kita terlalu merendah selaku pemateri, karena dalam forum ini kami menganggap antum sebagai pakar dari nikah itu sendiri. Ya, jadi minta tolong selaku moderator, saya harap Bapak pemateri jangan terlalu merendah lah. Keluarkanlah ilmu yang telah dibawakan kemana-mana itu tadi. Kami berharap seperti itu, Pak pemateri ya. Iya. Terus tadi tentang komentarnya Ibu Fatima tadi itu untuk membangun, jangan disalahpahami. Jadi betul forum ini berhak disetujui dan tidak disetujui. Ya silakan kita buka ruang sebesar-besarnya. Jangan pernah dibawa ke hal yang sensitif. Ini adalah forum. Silakan. Mengingat waktu sudah jam 11, kembalikan ke... Belum. Insya Allah Dr. Irham ikhlas kalau kita berikan beliau 30 menit cukup untuk mengarahkan materi ini. Jadi saya rasa 30 menit kita masih punya waktu 24 menit lagi untuk membahas materi ini, karena saya anggap ilmunya Pak pemateri juga belum keluar. Ya, dan memang ada keleluasan waktu di sini. Saya lihat dari beberapa materi yang lalu setengah jam diberikan ruang untuk dosen selanjutnya. Jadi saya rasa masih ada 24 menit. Jadi silakan teman-teman yang ada tawaran-tawaran berupa komentar-komentar ya untuk menciptakan diskursus dalam forum kita, silakan. Ya, tapi Pak Moderator. Silakan Ibu Sulpia. Ibu siapa? Nur Ibu Nureni. Oh, Nureni, silakan Ibu Nur. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukur atas kesempatannya. Ya, tadi saya melihat dari pemaparan Pak Ketua, ya melihat bahwa nikah itu bukan hanya namanya, ya, tapi memang perlu ada pemantapan teori-teori. Ya, selain juga itu belum diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari sisi lain, ya beliau juga mengatakan bahwa saya masih mau merawat ibu saya, ya berbakti kepada orang tua saya. Ya, namun juga disebutkan oleh Ibu Fatimah bahwasanya memang beda posisinya antara orang tua dengan istri. Kalau seorang laki-laki sekalipun dia sudah menikah, maka dia itu adalah tetap milik ibunya. Maka tetap mendahulukan ibunya daripada istrinya kalau mengetahui hak-hak suami istri. Ya, sempat juga saya mendengarkan bahwa bahkan tentang teori malam pertama pun itu biasa dibawakan oleh ya beliau, dan Masya Allah ya kami ingin sharing aja ya apa-apa saja sih yang sebenarnya saya ingin mengupdate, ya kan tidak ada bedanya ya antara pengantin lama dengan pengantin baru dan eh, belum menikah. Yang jelas kita ingin cari teorinya, ya tidak ada bedanya. Ingin mengupdate aja ini Pak Ketua, apa sih ya apa-apa saja sih yang apa namanya ya komunikasi di malam pertama yang perlu barangkali kita update ya menurut ilmu yang kita dapatkan. Itu saja Pak Ketua. Maaf sebelumnya Ibu Nuraini. Pantas tadi Pak Ketua. Teori, Ji. Makanya jangan cuma berteori, Dek. Harus aplikasikan dulu, nah. Oke, kita lanjut. Pak Ketua, silakan. Bapak pemateri adalah pakar di sini ya. Silakan. Ya. Ruang seluas-luas. Maaf Ibu Nuraini, saya ini paling mendasar saja, jadi beberapa saya telah baca. Maaf kalau maaf sensitif. Malam pertama saat melakukan hubungan suami istri, lebih baik bagi yang pengantin baru dulu Bu Idi, usahakan setelah 1-2 hari setelah menikah. Sebab kalau malam pertama baru sudah nikah, pas hari itu baru melakukan hubungan suami istri, sebab mereka kan sudah jadi pasangan sehari kan, raja dan ratu itu kan nanti terganggu kesehatannya, baik
mental maupun jasmaninya, apalagi terganggu nanti reproduksinya, jadi nanti tidak terjadi apa-apa, takutnya nanti tidak jadi hubungan antara zikot dengan sel telur ibu karena kecapean sehari jadi raja dan ratu. Jadi saya sarankan biasa itu lebih baik melakukan hubungan suami istri hari kedua setelah melakukan pernikahan agar bisa istirahat dengan baik gitu Bu, masing-masing supaya mereka sehat dua-dua. Pertama-tama untuk melakukan hubungan suami istri, maaf di kok sensitif sekali. Lanjut Pak Ketua, lanjut. Suami Masuk istri doa bertahap. berhubungan, Pak Ketua. Sebelum itu Doa berhubungan suami istri. pergilah berwudu dan setelah wudu lakukanlah salat sunnah. Setelah salat sunnah, sebelum melakukan ucapkanlah bismillah agar setan-setan tidak ikut berhubungan intim di dalam hubungan suami istri. Kedua, maaf kalau salah diminta maaf. Melakukan hubungan suami istri usahakanlah selalu tertutup, baik pakai pakaian atau mau tutup pakai selimut. Di dalam selimut lah itu lakukanlah hubungan suami istri sambil sebelum melakukan membaca basmalah agar sekali lagi setan-setan tidak melakukan hubungan, ikut campur dalam hubungan tersebut. Itu saja Bu yang saya ketahui paling mendasar Bu. Iya, oke. Menurut Itu ini dari Bapak pemateri. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, Bapak pemateri dalam ruang ini tidak ada yang 100% salah, tidak ada yang 100% benar. Silakan kita kemukakan argumen dan dasarkan argumen kita itu dengan sesuatu data. Ya, kita lanjut. Saya kembalikan kepada Ibu Nuraini. Iya, Masya Allah. Iya. Teorinya bagus sekali ya. Ini tambahan buat saya ini, Pak Izul ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Masih ada 2 mata kuliah, Bu. Sabar, Gi. Bapak-bapak yang mau berteori juga boleh, silakan. Ruang seluas-luasnya kita buka. Masih ada 18 menit. Pertanyaan lain, Ustaz. Pertanyaan lain, Bapak Sofian. Iya, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz Sofian ya. Baik, terima kasih. Fahmi, Ada yang saya diam-diam. ingin pertanyakan dalam konteks sosial kita kekinian, Pak Izul, bahwa Ya, ternyata pernikahan sekarang itu lebih utama uang panai daripada yang rukun yang lain. Sebenarnya apa masalahnya ini? Apakah ada masalah pergeseran nilai atau jangan-jangan juga ini bagian dari sebagian orang tidak mau menikah? Terima kasih. oke baik Pak, saya jawab langsung saja tentang uang panai. Uang panai kan istilahnya uang belanja bagi wanita. Itu uang panai dibolehkan asalkan ekonomi laki-laki tersebut mapan. Tapi sebagian saya lihat ini Bu, Pak, beberapa uang panai itu terlalu mahal karena minta maaf sekali. Faktor orang tua wanita yang mempunyai ego tinggi masing-masing gitu. Padahal mereka tidak melihat anaknya lulusan apa ini itu atau latar belakang sang wanita anaknya tersebut Bu gitu, tapi dia memasang patokan yang luar biasa. Nggak apa-apa kalau sang calon suami mempunyai ekonomi yang mapan, tapi kalau pas-pasan bagaimana? Kasihan kan sang wanita nggak jadi, sang anaknya nggak jadi nikah gara-gara uang panai dan jadilah gadis tua. Kok laki-laki kan gampang Ibu Pak, nggak bisa jadi dapat gadis dan nggak pun jadi, tapi kalau lebih baik dapat gadis lebih baik juga Bu Di, Pak Di. Ini uang panai memang luar biasa, sudah dikenal di seluruh Indonesia bahwasanya wanita Bugis adalah wanita termahal di Indonesia. Termahal ya Bu, Pak. Salah satu wanita termahal. Uang panainya bukan wanita yang mahal yang dibayar bagaimana, uang panainya yang termahal gitu. Tapi alhamdulillah saya mempunyai adik dan kakak perempuan yang sudah nikah.
Nggak pernah pakai patokan uang panai, terserah sang calon suami mereka. Sebab kami, maaf, paham agama yang betul-betul tidak mau tidak mau memberatkan sang calon suami. Gitu, Bu. Dan bahkan saja di keluarga kami, keluarga saya, tidak pernah pakai istilah adat istiadat misalnya mapacing, maparola, mapatuada. Bahkan pasang apa itu Bu yang yang biasa di pagar-pagar itu bambu di depan rumah, apa namanya itu? Janur Bola kuning, bola suji, bola janur suji. kuning ya. Bukan yang pagar-pagar bambu Ya, bola yang di suji Sarako. atau depan lawa pagar. suji. Iya, Itulah, sarako. Salah suji. itulah sudah empat nikah saudara saya tidak pernah pakai adat-adat begitu, Bu. Terserah sang calon mau membawakan uang panai berapa, dan biasa itu uang panai tinggi sebab ikut campur keluarga sang wanita yang maaf yang membisikkan bilang, masa begini anakmu dikasihkan harga begini uang panainya, pada anakmu begini 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 ya. Akhirnya orang tua juga mengikuti saran sang keluarga, jadi lebih baik untuk melamar atau memberikan uang panai lebih baik kedua belah pihak, orang tua saja dan si Yang anak memutus. laki-laki dan si anak perempuan yang menentukan Ya, uang panai. Lebih baik jangan ikut campurkan keluarga yang lain gitu. Itu Ya, saran oke. saya. Ya, Silahkan. saya anggap sudah terakomodir ya. Saya kembalikan karena waktu kita minim Iya, supaya lebih lebih banyak bisa diakomodir pendapat-pendapat. Masih ada 14 menit, silakan. Teman-teman, silahkan kembali ke dosen. Ya, saya Bang Jul. iya silakan Pak Nurul. Telah banyak berbicara terkait dengan pernikahan ya Bang Jul ya. Saya lebih ke konsep karena kita belajar untuk tafsir tematik atau maudu kan untuk mengelompokkan keseluruhan ayat. Di sini yang saya ingin ketahui yang menjadi latar belakang atau asbabun nuzul turunnya ayat An-Nur ini seperti apa yang mungkin yang Bang Zul ketahui. Terus cara kerjanya tafsir tematik ini terkait dengan pernikahan ini seperti apa Bang Jul? Karena saya mungkin kurang pemahaman terkait dengan penafsiran juga ya Bang Jul ya, karena kita sama-sama belajarlah terkait dengan tafsir tematik atau tafsir maudhu. Sekian dari saya Bang Jul. Maksudnya An-Nur ayat 21 sebab turunnya. Asbabun nuzulnya seperti apa? Jadi di sini hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti teman-teman. Dari penjelasan tafsir Kementerian Agama, ayat ini Allah memperingatkan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan kepada Rasulnya agar mereka jangan menuruti ajakan setan, mengikuti jejak dan langkah setan seperti suka dan senang menyeluaskan aib dan perbuatan keji di antara orang-orang beriman. Dan zaman Nabi kan dulu banyak jahiliyah yang tukang kawin saja begitu tanpa melakukan pernikahan. Disitulah mungkin sebabnya An-Nur ayat 21 diturunkan. Leluasa lah istilahnya, sana sini kawin sono sini tanpa melakukan ikatan-ikatan suci seperti pernikahan gitu. Itulah saya Kalau ini, ya Bang Jul. saya tanggapan dari saya. Kalau munasabah hayat, Yang bagaimana itu? Sahabat. kalau munasabah hayat kan misal terkait dengan pernikahan. Yang dibahas dalam pernikahan itu apa-apa saja yang terkait dengan surah An-Nur ayat ke berapa? 100 berapa itu? 21.
Jadi kita kan menafsirkan terkait dengan tafsir maudhu ini ya secara apa kita bagaimana cara menafsirkan ayat tersebut karena kita kan udah mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi caranya Bang Jul, jadi saya mungkin minim lah terkait tafsir. Jadi cara yang pertama bagaimana cara kita menafsirkan tafsir maudhu ini. Tadi saya dengarkan keseluruhan secara umum yang kita bicarakan, tapi masuk ke di sini bagaimana cara kita menafsirkan tafsir maudhu. Tafsir maudhu kan mengelompokkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi udah kita kelompokkan. Jadi bagaimana nanti kita menafsirkannya. Nah, seperti itu. Mungkin ahli tafsir Bang Kurang Haidir. paham. Silahkan yang Mas. Ya, Silahkan Ustaz tafsir. Rusmin atau yang lain mau komentar silakan. Mm-mm. Tapi moderator Iya. sedikit Ya, berkomen silakan. berkenaan tentang apa yang ditanyakan oleh Bapak Nurul Hidayat, bagaimana cara mengoperasikan itu tafsir tematik, sekalipun saya juga selaku ini masih minim juga tentang hal demikian, namun yang dapat saya tangkap dari berbagai yang disampaikan oleh Pak Dokter kita, Dokter Irham, kan kita telah diberi rambu-rambu bagaimana cara mengoperasikan ini tafsir tematik maudhu'i berdasarkan asal kata atau akar kata. Contoh saja ini yang presentasi pertama kan tentang nikah. Berarti dari kata nakah kita menumpulkan semua itu yang berkaitan tentang nikah dalam konsep Al-Qur'an. Kemudian untuk memberi pemahaman mungkin entahkah kata nikah itu ada semacam tambahannya seperti uqdatun nikah, mungkin muncul pemahaman di situ bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah adanya ikatan atau apa namanya akad itu. Makanya saya tadi ini tanyakan apakah nikah itu hanya sebatas akad ataukah pemahaman selanjutnya nikah itu mesti berhubungan intim. Karena secara kebahasaan ini Al-Quran kan itu likulli zaman wa maksahi likulli zaman wa makan. Tetapi pada dinamikanya sekarang masyarakat kita itu konsep bahasa saja dalam ini majunya sangat pesat. Contoh saja di dalam kitab ini, kalau nggak salah Fathul Karim, dalam istilah fikih kan ada istilah apa namanya watai, apa namanya kah? Wadai kah watai ini yang diartikan sebagai bersetubuh. Nah, apakah ini termasuk dari apakah perpanjangan dari perkembangan daripada nikah itu sendiri atau bagaimana? Jadi muncul tadi pertanyaanku, apakah nikah itu sebatas adanya ikatan dan tidak lanjut harus berhubungan intim? Mungkin di situ nanti kalau Pak Izul nanti dia dapat entah kamu nasabahnya dari ayat ke ayat ataukah ayat ke hadis. Ya, sekian dari saya. Terima kasih moderator. Ya, oke. Menanggapi pertanyaan dari Bapak Nurul Hidayat tadi, jadi kalau dalam kajian tematik itu, Ustaz, baik hadis maupun tafsir, baik tafsir tematik ataupun hadis tematik, dia terlebih dahulu kita lakukan tahrij. Tahrij itu kita kumpulkan, kita tarik keluar dari buku-buku, dari literatur-literatur. Seandainya itu adalah tafsir maudhu'i, maka yang kita tarik keluar adalah ayat-ayat Al-Quran. Berlandaskan pada itu tadi, mungkin aspek istilah etimologinya, secara kebahasaan, kira-kira nikah itu disebutkan dengan redaksi apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fahmi, luar biasa. Jadi ada nikah, nakaha. Jadi dengan segala bentuknya, nikah itu sendiri kan dasar katanya dia kalau mengalami perubahan wazan, dia bisa nakaha, yang kihu, nikah, atau mangku dan nakih. Itu semuanya yang kita akan telusuri. Dan mungkin ada sinonim mungkin zawaja atau redaksi apa, itu akan kita tarik semua, terserah pemateri nanti.
Kemudian akan dikemukakan dalam bentuk penelitian itu, setelah ditarik, akhirnya disimpulkan bahwa ada sekian ayat yang membahas tentang nikah. Kemudian dari sekian ayat yang banyak itu, kemudian kita klasifikasikan oleh si peneliti akan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa klasifikasi sesuai dengan item pembahasan yang hendak dilakukan oleh sang peneliti gitu. Jadi contohnya setelah melakukan pengkajian terhadap ayat yang dia tarik keluar, ternyata secara istilah itu berbicara 4 ayat. Nikah itu berbicara 4 ayat umpamanya. Secara epistemologinya ada 12 ayat. Setelah melakukan pengkajian pengumpulan ayat itu tadi, baru diklasifikasikan seperti itu. Tentang aksiologinya ada 23 ayat umpamanya. Nah, kebetulan dalam penelitian kita hanya dua kategori tadi pada poin pertama, poin kedua, maka itu adalah hak sang peneliti sebagai pelaku utama dalam penelitiannya untuk mendefinisikannya dalam definisi operasional seperti itu, bahwa yang dilakukan dalam penelitian kami adalah pada poin 1 dan poin 2. Kami tidak bahas poin 3. Itu contoh, mungkin mudah-mudahan bisa membantu, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama dengan hadis juga seperti itu. Nanti saya kira Dr. Irham mohon dikoreksi, Ustaz, kalau saya salah tadi. Iya. Iya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.26, masih ada 4 menit. Ya, masih ada 4 menit. Silakan bagi teman-teman yang masih ingin. Tutup nikah Haidir. Kembalikan ke dosen. Oke, gimana? Tidak ada? Sebenarnya materi kita sangat menarik ini. Ustaz Rusmin belum bicara. Itu. Ustaz Rusmin silakan, Ustaz. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan, karena temanya ini adalah nikah dalam Al-Quran. Nah, tema nikah ini kan sebenarnya tidak hanya terbatas kepada akadnya saja. Ibadah nikah itu tidak hanya ibadah yang dilakukan ketika akad saja, tapi ibadah yang dilakukan berjalan sepanjang pernikahan itu berlangsung. Dan di dalam ayat Al-Quran kita akan menemukan ada tujuan-tujuan daripada pernikahan. Misalnya ditunjukkan adalah tentang bagaimana kita hidup agar hidup kita menjadi tenang dalam keadaan dalam hubungan cinta dan kasih sayang tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin saya ingin bertanya kepada materi, mungkin ada teori-teori yang diketahui bagaimana cara menjaga ketenangan itu tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Karena pernikahan ini kan pergabungan antara dua orang, yang laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya berbeda, memiliki sifat dan tentu saja sangat berjauh beda. Laki-laki seperti ini, perempuan seperti itu. Nah, mungkin ada teori-teori yang sudah disiapkan untuk menghadapi perjalanan nikah tersebut. Mungkin bisa di-share di sini. Silakan. Terima kasih. Baik, saya langsung saja teorinya. Pertama, yaitu saling percaya antara satu sama lain dan saling terbuka dan saling apapun itu. Jangan ada kebohongan antara satu dengan yang lainnya atau antara kedua belah pihak. Kedua, saling percaya dimanapun Anda berada. Kalau dipisahkan antara kerja, yang satu dengan lainnya, tolong saling percayalah masing-masing. Ingat cincin Anda di tangan Anda. Ingat ijab kabul Anda sudah disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Jangan mengkhianati ijab kabul Anda di luar tempat sana. Ketiga, usahakanlah selalu saling mencintai dan mendukung antara kekurangan satu sama lainnya. Jangan melebih-lebihkan atau menceritakan kamu ini itu. Jujur, maaf sekali, kecekcokan rumah tangga itu kebanyakan dilakukan oleh seorang pria. Karena pria cari kerja memang di luar sana, tapi mereka pulang di rumah kerja capek-capek apa, ujung-ujungnya sebagian suaminya, enggak semua, maaf sekali. Minta maaf sekali. Sebagian suami hanya bisa memarahi istrinya, bilang, kenapa apa kamu lakukan, kenapa begini ini di rumah, kamu ndak urusin anak itu. Padahal menurut saya sendiri, sesungguhnya
wanita atau istri adalah wanita makhluk paling kuat di muka bumi ini. Sebab pertama, mereka sudah mengandung buah hasil kalian kurang lebih 4 kilo dan menahan selama 9 bulan. Setelah itu dia mempertaruhkan nyawanya yang luar biasa antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang anak. Dan ketiga, mengasuh atau menyapi selama 2 tahun atau bahkan sampai dewasa gitu. Dan ingatlah, itulah sebabnya, ingatlah para suami, ingatlah pengorbanan seorang istri Anda yang begitu luar biasa mempertaruhkan nyawanya untuk menghasilkan anak dari buah cinta kalian gitu. Saling percayalah. Jadi tolong bawa Oke, keluarga kalian menuju surga yang dirindukan, bukan surga tak dirindukan. Di oke. Ya, silahkan. insya Allah poinnya sudah di cover oleh penanya dan kita semua. Karena waktu sudah menunjukkan 11.30, eh, kita serahkan dulu kepada Bapak Dr. Irham, Ustadz Dr. Irham untuk mengarahkan menindaklanjuti materi ini. Silakan, Ustadz. Iya, tafadhol Ustadz. Al-waktu wal makan iyakum. Tapi Ustaz, mungkin suara tanda kedengaran. Dan kita pakai headset, Ustaz, coba pengen lepas ke headset tak? Ya, suaranya ya. Ya. Sekarang sudah bagus. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara? Sudah bagus suara? Alhamdulillah jelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Oh. Oke. Halo. Iya, Sudah mantap, Ustaz. bagus, Ustaz. Bagus, Ustaz. Sudah jelas? Belum bagus. Sudah jelas? Belum bagus suara saya. Sudah jelas sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, Atau volume laptop tak Ustaz mati mute barangkali. bagus ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, belum bagus ya? Sudah bagus, Ustaz. Sudah bagus. Saya termut ki laptopnya beliau barangkali. Pak Ketua chat ki ke Dr. Irham. Mungkin termut ki laptopnya beliau itu. Jadi tidak mendengar suara tak menjawab salam. Akhirnya beliau mengira begitu.